Saudara, peristiwa tragis dialami oleh 5 warga negara Indonesia di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Mereka menjadi korban penembakan oleh agensi penguatkuasaan maritim Malaysia pada hari Jumat 24 Januari lalu. 1 di antaranya meninggal dunia, sementara 4 lainnya terluka dan masih dalam perawatan. Tragedi ini terjadi tak lama sebelum kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia. Ya, di awal pekan ini, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia. Dalam kunjungannya kali ini, Prabowo bahkan menerima penghargaan Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama yang diserahkan langsung oleh Yang di-Pertuan Agong 17 Sultan Ibrahim. Prabowo juga bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Namun, saudara, siapa sangka jika 3 hari sebelum pertemuan antar 2 pemimpin negara ini, peristiwa mengenaskan menimpa WNI di Malaysia. Padahal dalam pertemuan itu, Prabowo menyatakan pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan berbagai masalah bilateral termasuk masalah tenaga kerja. Kita akan selesaikan masalah-masalah bilateral. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Semua bidang kita sudah sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Dan inilah saudara video amatir yang merekam kondisi sejumlah warga negara Indonesia pada 24 Januari lalu. Video dikirimkan oleh salah satu pekerja migran yang berada di dalam kapal motor yang ditembaki agensi penguatkuasaan maritim Malaysia di perairan Selangor, Malaysia. Kondisi para WNI tampak tak berdaya. Kapal tersebut diduga ditumpangi oleh sekitar 20 orang dan 3 diantaranya merupakan anak buah kapal. Penembakan oleh aparat APMM mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Korban bernama Basri. Jenazah Basri telah diterbangkan dari Malaysia ke Bandara Pekanbaru, kemudian dibawa ke Pulau Rupat melewati jalur darat dan menyeberangi laut menggunakan kapal Roro. Jenazah tiba di rumah duka sekitar pukul 7:30 malam pada hari Rabu kemarin. Istri korban Basri tak kuasa menahan tangis saat menerima jenazah korban di rumah duka di Kelurahan Terkul, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis pada Rabu malam. Dari Malaysia, jenazah korban dipulangkan oleh pemerintah Indonesia dan dihantarkan langsung ke pihak keluarga. Korban langsung dimakamkan tak jauh dari rumah duka. Suasana haru pun melepas kepergian korban yang dikenal baik dan ramah di mata keluarga. Pihak keluarga berharap proses hukum tetap berjalan dan pelaku yang menyebabkan Basri kehilangan nyawa dapat ditindak. Harapan kami juga bagaimana setelah kasus ini terjadi, yang terjadi dampak kekerasan di keluarga kami ini ditindaklanjutilah perilaku tindak kekerasan pihak terkait di tempat kejadian di Malaysia sana. Penembakan oleh aparat Malaysia juga mengakibatkan 4 WNI lainnya terluka. Istri salah satu WNI yang menjadi korban penembakan aparat di Malaysia sempat mendapat rekaman suara dari sang suami yang sedang berada di dalam kapal speedboat sebelum peristiwa penembakan terjadi. Sang istri menyebut suaminya sempat meminta dijemput di kawasan Dumai, Riau dan mengirimkan titik lokasi keberadaannya saat itu. Namun, saat dicek lokasi, sang suami oleh polisi setempat tidak berada di kawasan Riau, melainkan berada di kawasan Selangor, Malaysia. Keluarga pun menuntut keadilan untuk korban penembakan aparat di Malaysia. Dia ada kirim rekaman. Rekaman itu bawa isinya, dia bilang suruh pergi ke kantor polisi, suruh jemput dia di Pantai Dumai. Habis itu suruh lapor ke Polsek Dumai. Habis itu kami dikirim Sherlock sama dia,
pas dicek sama polisi bukan daerah kawasan Dumai. TV di Malaysia beritanya bahwa kejadiannya di Pantai Cara, Pantai Ru, pokoknya Pantai Ru lah di Malaysia. Makanya kami tahu bahwa di situ ada dia di dalam bot itu. Karena dia waktu rekaman suara itu, dia bilang, "Dek, tolong jemput abang tinggal sendiri di sini." Karena di dalam speed, dia bilang. Berarti dia dalam posisi dalam speed. Cuma dia tidak bilang dia kena tembak, nggak bilang. Lalu apa yang sebetulnya terjadi pada Jumat kelam itu? Menurut Atase Polri di Malaysia, warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan diduga merupakan pekerja migran yang hendak kembali ke tanah air melalui perairan di Selangor menggunakan kapal. Mereka berniat pulang ke tanah air diduga secara ilegal dengan menyerahkan sejumlah uang kepada seseorang. Uang ini diberikan bervariasi mulai dari 1.200 hingga 1.500 ringgit Malaysia. Dengan membayar uang tersebut, mereka dijanjikan akan dibawa ke Dumai, Riau. Kapal pun berangkat saat itu pada Jumat pagi pukul 3 dini hari. Kapal tersebut mengangkut sekitar 20 orang termasuk anak buah kapal. Mereka yang membayar tidak ada yang saling kenal dan diduga adalah warga negara Indonesia. Baru beberapa menit bertolak dari Selangor, mereka sudah dicegat oleh kapal patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Saat dicegat inilah, kapal mereka diminta berhenti dengan memakai lampu sorot, tetapi pihak ABK tidak mau berhenti. Kapal APMM tidak dapat mengejar kapal yang membawa para WNI sehingga terjadilah kejar-kejaran. Mengutip kesaksian korban, terjadi kejar-kejaran hingga akhirnya aparat Malaysia meletuskan tembakan sebanyak kurang lebih 10 kali. Kapal bot pun akhirnya berhasil kabur dari kejaran aparat Malaysia. Bot akhirnya merapat di pantai. Lalu para korban ini melarikan diri keluar kapal dan menyelamatkan diri mereka. Korban luka pun menuju rumah sakit. Polisi di Raja Malaysia menyebut penembakan pada WNI dilakukan karena ada perlawanan. Namun, hal itu dibantah oleh korban. Polisi Selangor mengklaim tembakan yang diletuskan untuk membela diri karena ada perlawanan dari WNI setelah sebelumnya kapal mereka sempat bertabrakan dengan kapal polisi Malaysia. APMM yang melakukan rondaan telah berserempak dengan satu bot yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejaran itu, pihak APMM telah melepaskan tembakan. Dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Namun hal berbeda diungkapkan oleh pihak Atase Polri di Malaysia. Dari fakta-fakta yang dikumpulkan di lapangan, mereka tidak menemukan adanya bentuk perlawanan dari pihak korban kepada aparat Malaysia. Kami dari fakta-fakta di lapangan pada saat ini masih belum menemukan adanya perlawanan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Namun statement resmi dari pihak PWNI dan dari Bapak Duta Besar mungkin bisa disampaikan kembali oleh beliau-beliau. Sementara itu, 4 warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia masih menjalani perawatan secara intensif di 2 rumah sakit berbeda di Malaysia. Para korban umumnya menderita luka tembak. 2 di antaranya bahkan harus menjalani operasi. Keempatnya, saudara, mendapat pendampingan dari pemerintah Indonesia dalam kasus ini. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur masih terus berupaya meminta agar pemerintah Malaysia melakukan pengusutan dalam peristiwa ini. Jadi untuk 4 korban, KBRI Kuala Lumpur telah mendapatkan akses ke konsuleran untuk menemui 4 korban tersebut. Kita sudah dapat identifikasi 2 identitas dari warga negara kita
asal satu dari Riau dan satu dari Kepri. Dan kemudian untuk 2 yang lain belum dapat diwawancara karena kondisinya masih kritis. Kita akan terus rawat, ya, kita akan terus monitor perawatan di sana. Nanti seluruh biaya juga akan ditanggung oleh KPRI Kuala Lumpur. Tidak hanya memberikan perlindungan, pemerintah Indonesia juga mendorong pemerintah Malaysia untuk melakukan investigasi dan secara serius menangani peristiwa penembakan yang menelan korban warga negara Indonesia.